Give us today the bread of sufficient for the day. Roti yang secukupnya. Basic Bible English, bread for our need. Roti yang kami butuhkan. GRB, super substantial bread. Roti yang sangat dibutuhkan. Jadi ini soal kebutuhan. Kita harus meminta kepada Allah apa yang kita butuhkan. Seperti kata Philips, juga kita diajar meminta makanan yang secukupnya. Misalnya berdasarkan kebutuhan, bukan kemewahan yang harus disediakan. Permintaan ini tidak menguduskan ketamakan. Bahwa Tuhan mau memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Nampak dengan ajaran soal pengabulan doa di dalam Lukas 11 dan Matius 7. Lukas 11, 10-12. Ini soal doa. Setiap orang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, setiap orang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan? Lalu ayat 12, atau jika ia minta telur, yang diminta ikan dan telur. Versi Matius. Adakah seorang bapa yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika dia minta ikan? Maka yang diminta adalah roti dan ikan. Di Lukas minta ikan dan telur, di Matius minta roti dan ikan. Kalau digabung berarti yang diminta itu adalah 3, yaitu roti dan ikan dan telur. Kenapa roti, ikan, telur? Roti itu makanan utamanya, ikan itu lauknya. Kalau ikan tidak ada, boleh ganti dengan telur. Makanya Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa memang yang diajarkan Yesus, orang perlu meminta apa yang dia butuhkan, bukan meminta segala hal yang dia inginkan. Ini lebih daripada sekedar bahasa. Karena kadang-kadang kita menggunakan bahasa keinginan, padahal yang dimaksudkan adalah kebutuhan. Ada kalanya kita menganggap kebutuhan, padahal itu sebenarnya keinginan. Bapak, saya butuh tas Hermes. Saya butuh menggunakan butuh, tetapi sebenarnya untuk apa? Saya butuh helikopter. Mungkin itu hanya keinginan. Tapi saya ingin makan, itu bisa jadi adalah kebutuhan. Jadi di sini dipersoalkan bukan istilah, tapi substansinya. Tuhan mau yang kita minta padanya, substansi permintaan kita adalah apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan kebutuhan orang beda-beda. Saya bisa minta mobil kepada Tuhan, itu bukan hanya sekedar keinginan, tapi kebutuhan. Tapi bagi orang lain, mobil mungkin bukan merupakan sebuah kebutuhan, hanya keinginan belaka. Kalau ditanya, siapa yang mau pesawat pribadi? Mau semua. Tapi apakah butuh? Karena itulah di sini kita diajar untuk meminta sesuai kebutuhan. Tapi Alkitab di dalam surat Yakobus berkata, banyak orang tidak diberi karena yang diminta itu adalah memuaskan nafsu keinginan mereka. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dan untuk mencegah keinginan-keinginan yang tidak terkontrol itulah ditambahkan kata-kata secukupnya. Ini untuk mencegah kita dari ketamakan, untuk mendapatkan secara berlimpah-limpah segala berkat jasmani dari Allah, seperti yang dipahami oleh orang-orang teologi kemakmuran. Minta kepada Allah berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Semua perjanjian lama memang punya konsep berlimpah-limpah, tapi dalam perjanjian baru konsepnya adalah secukupnya. Isakbero. Kita belajar meminta hanya sebanyak yang pantas untuk memelihara kita, bukan supaya kita kaya atau berlimpah, bukan supaya lumbung kita penuh, bukan untuk menumpuk harta dan memanjakan diri kita sendiri. Roti harian, suatu persediaan secukupnya yang diberikan kepada kita ketika kita membutuhkannya. Ini tidak berarti kita tidak boleh kaya dan orang kaya berdosa, tidak. Seandainya memang kita kaya, itu memang berkat Tuhan. Tuhan mau supaya melalui kekayaan kita juga bisa menjadi perpanjangan Tuhan, memberkati orang lain. Tapi itu bukan motivasi kita datang pada Allah supaya jadi kaya, tidak. Becker bilang, juga kita diajar meminta makanan secukupnya berdasarkan kebutuhan, bukan kemewahan. Harus disediakan. Permohonan ini tidak menguduskan ketamakan. Makanya Paulus nasihat di dalam 1 Timotius 6, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Orang ingin kaya, lalu akhirnya menghalalkan segala cara. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena itu dengan bijak kita bisa memilah-milah untuk melihat mana keinginan untuk memuaskan hawa nafsu dan mana kebutuhan. Ada banyak orang di sekitar kita lapar, kekurangan makan, miskin, tidak beruntung. Percuma kita berdoa, berikanlah makanan kami. Tapi semuanya hanya untuk ku. Dan makanan tidak pernah dibagi. Biarpun rusak di kulkas, biarin.
tapi tidak peduli dengan orang lain kelaparan. Doa, berikanlah kami makanan kami, seharusnya menggerakkan kita juga. Bukan hanya berdoa bagi orang lain, tapi mau mengambil bagian di dalam memberi makan kepada orang lain. Henry bilang, kita berdoa berikanlah kepada kami. Bukan hanya kepadaku, tapi juga kepada orang lain sama seperti aku. Hal ini mengajar kita tentang kemurahan hati, perhatian penuh, belas kasihan bagi mereka yang miskin dan melarat. Terakhir dari Barclay, kita harus mencatat, Yesus tidak mengajar agar kita berdoa, berikanlah aku makanan hari ini. Yang diajarkannya adalah agar kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Masalah yang dihadapi oleh dunia, bukannya tidak ada adanya persediaan yang cukup untuk diolah. Persediaan ada cukup, bahkan lebih dari cukup. Masalah yang dihadapi oleh dunia ini bukannya persediaan itu sendiri, melainkan pembagiannya secara merata. Doa Bapa kami mengajar kita untuk tidak bersikap egois di dalam doa dan permohonan kita. Dengan doa itu kita ikut serta dalam pemberlakuan jawaban Allah, yaitu dengan memberikan makanan kepada mereka yang kurang beruntung. Doa tersebut bukan hanya suatu doa agar kita menerima makanan kita hari ini, tapi juga agar kita memberi dan membagikan makanan kita hari ini kepada orang lain. Ada banyak panti asuhan yang butuh uluran tangan kita. Ada banyak pengemis, ada banyak orang miskin. Jikalau Tuhan memberikan kepada kamu makanan hari ini dan kamu rasa kamu bisa mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan pada kamu hari ini, jangan lupa orang miskin selalu ada padamu, kata Tuhan Yesus. Siapa memperhatikan orang miskin itu memiutangi Tuhan, dan Tuhan akan membayarnya. Kita melakukan itu bukan supaya Tuhan berkati kita. Kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan masih mengganjar setiap kita yang mau memperhatikan nasib orang miskin dengan berkat, bisa di sini, tapi terlebih nanti di dalam kekekalan. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Puji Tuhan, Tuhan memberikan makanan harian bagi kita. Marilah kita menunjukkan, mengaku iman kita dengan bergantung kepada Dia, dengan setiap hari meminta makanan kita darinya. Tuhan berkati kita. Amin.